Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari ini kita bisa kembali untuk mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan ibadah yang tentu ini disifati sebagai ibadah yang utama, yang paling mulia, bahkan dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat pun masih lebih utama bermajelis ilmu, masih lebih utama dalam rangka thalabul ilm, mencari ilmu, belajar tentang Al-Quran, sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kajian kita masih pada surat Fatir. Kemarin di ayat yang ketiga Allah sampaikan bahwasanya ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala yumsikalaha wa ma yumsika fala mursilalah. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki untuk didatangkan rahmat, didatangkan hidayah kepada Allah, kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menghalang-halanginya. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyesatkan seseorang, maka tidak akan ada yang bisa untuk memberikan hidayah. Ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ketiga ini Allah sampaikan, ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi alaikum. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini khitabnya adalah khitab semua manusia. Yang diajak bicara, yang diajak dialog, ini adalah semua manusia. Jadi Allah memanggil kepada siapa saja yang masih mau dianggap manusia. Allah sampaikan, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian semua. Karena memang yang diberikan nikmat oleh Allah bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang yang beriman, tetapi semua manusia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dipanggil itu ya semuanya, karena memang yang dapatkan nikmat adalah semuanya. Kata Allah, uzkuru ni'matallah, ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala alaikum, kepada kalian. Ini satu perintah yang kita di setiap kali mendapatkan nikmat dari Allah tidak boleh melupakannya. Padahal nikmat Allah itu sungguh sangat banyak sekali. Dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, bahkan tidur itu sendiri pun merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil, nikmat yang tampak maupun nikmat yang tersembunyi. Semuanya ini kalau kita kalkulasi la tuhsu, maka kita tidak akan
bisa untuk menghitungnya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita disuruh untuk ingat-ingat. Makanya di setiap kesempatan apapun doa, apapun kegiatan kita itu doanya alhamdulillah. Bangun dari tidur doanya apa Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sebetulnya untuk mengingatkan nikmat ya Allah ternyata dibangunkan lagi setelah kematian sementara kita. Ini nikmat yang luar biasa. Andai kata tidur kita tadi malam bablas, kita nggak ada di sini. Andai kata tidur kita itu nggak dibangunkan lagi oleh Allah, berarti sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sudah ada woro-woro di masjid. Tapi alhamdulillah kita ditakdir untuk bisa menghirup udara pagi hari ini. Alhamdulillah kita ditakdir bisa sholat subuh. Alhamdulillah kita ditakdir kembali untuk bisa ngaji. Alhamdulillah kita ditakdir lagi untuk bisa makan enak dan sebagainya. Ini nikmat dari Allah dan disuruh untuk mengingat-ingat terus. Supaya apa? Muncul kalimat terima kasih alhamdulillah. Jadi perintah Allah uzkuru ni'matallahi alaikum. Hal min khalqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian telah diberikan nikmat, ketika kalian sudah mengingat-ingat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih sebuah perbandingan. Hal min khalqin ghairullah. Adakah pencipta selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Yarzuqukum minas sama, yang memberikan rizki kepada kalian minas sama dari langit, wal ard dan memberikan rizki yang muncul dari bumi. Adakah selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan rizki kepada kita? Pasti jawabannya tidak. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan rizki kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan hujan, kemudian dari hujan tumbuh ada pepohonan, ada buah-buahan macam-macam yang untuk menjadi rizki kita, yang menjadi makanan bagi kita. Kemudian Allah sampaikan la ilaha illahu. Kalau memang begitu, tidak ada Tuhan selain Dia Allah Subhanahu wa taala. Fa anna tu'fakun. Dan kenapa kalian berpaling? Kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas-jelas dikasih rizki oleh Allah, dikasih nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Kenapa kalian berpaling? Kenapa kalian kemudian melupakan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ini Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya zat yang memberikan rizki hanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun wasilahnya macam-macam. Ada yang wasilah rizkinya lewat pasar, ada yang wasilah rizkinya lewat kantor, ada yang wasilah rizkinya lewat jalanan, ada yang wasilah rizkinya macam-macam. Ini wasilahnya saja. Tetapi semua wasilah kalau tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan rizki bagi kita. Maka sekali lagi yang diingat adalah zat yang memberikan rizki. Wa iyyukadzibuka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, faqad kuzziba rusulun min qablik. Maka sesungguhnya telah mendustakan rusulun, yaitu rasul-rasul min qablika sebelum engkau wahai Muhammad. Ini satu tema yang sudah beda kalau tadi rangkaiannya dengan ayat-ayat yang awal. Bahwasanya hidayah dan juga dhalalah atau kesesatan itu hak prerogatifnya Allah.
rizki juga haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa campur tangan, tidak bisa cawe-cawe. Nah, ayat yang selanjutnya ini kemudian mengukuhkan kembali dan menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah, ngajak kepada kaumnya, kemudian mengingatkan kepada kaumnya supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata banyak yang tidak mau. Banyak yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya juga manusia kadang-kadang sedih. Ngajak tidak mau. Kemudian diperingatkan tidak mau diperingatkan. Dinasehati tidak mau mendengar, bahkan melawan, bahkan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara penguatnya Allah untuk menghibur Rasulullah, untuk membesarkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya terus bersemangat di dalam dakwah, Allah sampaikan wa iyyukadzibuka, wahai Muhammad, jika mereka memang mendustakan engkau, enggak usah khawatir. Faqad kudzibat rusulun min qablik, karena sejatinya rasul-rasul sebelum kamu itu juga seringkali didustakan. Bahkan seperti Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam yang ratusan tahun berdakwah, itu saja yang mengikuti beliau itu hanya 40 pasang. 40 pasang yang akhirnya diselamatkan dengan bahteranya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan banyak nabi-nabi yang berjuang, yang berdakwah mati-matian, yang mengajak untuk supaya mereka tidak sesat, mengajak kepada ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali mereka yang tidak mau, enggan. Bahkan tidak jarang nabi-nabi itu kemudian dibunuh oleh kaumnya sendiri. Makanya dihibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, engkau enggak usah risau, enggak usah galau, enggak usah sedih. Karena yang didustakan bukan hanya kamu, tetapi nabi-nabi sebelum kalian, nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad juga didustakan. Jadi ya biasa-biasa saja. Nah, itu nabi, apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul, yang enggak punya otoritas untuk memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Karena otoritas petunjuk dan hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kewajibannya kita hanya mengingatkan. Karena Allah sampaikan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan berwasiatlah untuk takwa dan kesabaran. Jadi terus-menerus kita itu saling nasihat-menasihati, saling mengingatkan. Kalau ada yang lagi lupa, lagi teledor, maka kita ingatkan. Kalau ada yang lagi lalai, kemudian kita ingatkan. Nah, ini tugasnya kita. Jadi jangan sampai ketika kita ditugasi oleh Allah untuk saling berwasiat takwa, saling nasihat menasehati, kemudian ketika kita nasihat mutung, gara-gara yang dikasih nasihati nggak mau ngikut. Nah, ini sering. Kita udah dinasehati kok nggak ada perubahan belas. Ini seringkali kita mutung gara-gara apa? Gara-gara orang yang kita kasih nasihat, orang yang kita ajak itu tidak mau. Makanya kalau kita melihat ayat ini, ya sudah, kewajiban kita bukan menjadikan orang itu ikut kita, tetapi kewajiban kita itu adalah saling nasihat menasehati, saling mengingatkan. Masalah dia ikut apa enggak, mau apa enggak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian di ayat yang berikutnya, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janjinya Allah itu adalah hak, adalah benar adanya. Allah berjanji bahwa siapa saja yang berbuat baik, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikannya itu tidak untuk orang lain,
tetapi balik kepada dirinya sendiri. Wa in asa'u falaha. Dan juga sebaliknya, amalan yang jelek, perbuatan yang jelek meskipun kecil, meskipun orang lain tidak tahu, meskipun tersembunyi, maka falaha akan kembali kepada pelakunya, akan kembali kepada orang yang melakukannya. Ini janjinya Allah. Jadi nggak akan ketukar. Kita itu beramal soleh tersembunyi, Allah nggak akan menukar pahala kita hanya gara-gara tersembunyi. Kita berbuat maksiat yang orang lain tidak tahu, juga balasannya sama. Allah nggak akan menutup mata, semuanya ada balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi kebaikan yang akan ada balasan baik, kejelekan juga akan ada balasan jeleknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti kita itu melewati beberapa etapa kehidupan, dari mulai kehidupan ruh, dilahirkan ke muka bumi ini, kemudian janji Allah nanti kita akan diwafatkan, ada namanya alam barzah, alam penantian antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam barzah juga ada janjinya Allah bahwa orang yang baik akan mendapatkan nikmat kubur, orang yang jelek akan mendapatkan siksa kubur. Makanya di alam penantian yang juga durasinya panjang, bahkan mungkin lebih panjang daripada usia kita di dunia. Ini alam barzah. Coba bayangkan usia manusia paling rata-rata mentok misal 100 tahun. Sementara ketika dikubur bisa beratus-ratus tahun. Nah ini kalau kita nggak jaga nih, khawatir ketika kita masuk ke alam barzah justru mendapatkan siksa kubur. Maka untuk antivirusnya, anti siksa kuburnya itu Allah sudah kasih vaksin, suntik. Kalau kita pandemi itu kan biasanya kita lagi rame, ada vaksin pertama, vaksin kedua, bahkan tambah booster lagi. Nah kalau kita itu masuk ke alam barzah, di sana ada siksa kubur, Allah pun sebetulnya sudah ngasih vaksin kepada kita, sudah ngasih antisipasi supaya kita tidak terkena siksa kubur. Di antara vaksinnya itu kata Allah dalam Al-Quran, sering-seringlah membaca surat Al-Mulk. Surat apa Bu? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, orang yang lisannya basah, orang yang tenggorokannya ada surat Al-Mulk, syukur dalam hatinya itu ada surat Al-Mulk dengan dihafalkan, di pikirannya juga ada surat Al-Mulk, maka surat Al-Mulk ini akan datang pada hari di mana kita sudah berada di alam barzah, datang menjadi Al-Waqiyah, menjadi pelindung. Dan juga surat Al-Mulk akan datang menjadi Al-Munjiyah, sebagai penyelamat kita. Ini kata Allah, dan Allah ngasih resep ini untuk kita supaya kita selamat di alam barzah. Maka jangan malas-malas kita baca surat Al-Mulk setiap kesempatan. Itu surat yang pendek, cukup pendek, hanya sekitar 30 ayat. Jadi kalau kita baca mungkin habis maghrib atau habis subuh surat Al-Mulk, insya Allah ketika kita dimasukkan ke alam barzah, dijaga daripada siksanya kubur. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang termasuk bagian yang dijanjikan Allah. Kemudian setelah etape dari alam barzah kita dibangkitkan oleh Allah, namanya alam ba'ats. Kemudian ada alam mizan, ditimbang amal ibadah kita. Setelah ditimbang, apakah amal baik kita itu banyak
Dibandingkan dengan amal yang jeleknya, maka insya Allah akan masuk surga. Tapi sebaliknya, kalau amal jeleknya ini yang lebih banyak, lebih dominan, lebih berat, maka berarti digiring ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini janjinya Allah. Jadi kata Allah bahwasanya janji Allah itu adalah hak. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu pasti, tidak meleset. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian, fala taghurrannakum, jangan memperdaya kalian apa? Al hayatud dunya, kehidupan dunia. Jangan sampai dunia ini kemudian memperdaya kita, melalaikan kita. Dunia ya macam-macam, termasuk jasad kita ini ya dunia, termasuk pasangan hidup kita ya dunia, anak-anak kita ya dunia, rumah kita dunia, harta kita semuanya dunia. Jangan sampai dunia kita itu melupakan hakikat tujuan kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang kita juga dilupakan oleh diri kita sendiri. Saking asiknya ngerumat awak, ngerumat tubuh, sampai ruhnya itu tidak terumat. Padahal kita itu hakikatnya justru ruh. Jasad ini kan penopang hidup saja. Karena apa? Setelah nanti kita itu wafat, ya jasad menjadi makanan dari belatung. Tapi yang hidup, yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah kita yang hakiki, yaitu ruh. Nah, kita di dunia ini ruhnya kadang-kadang dilupakan, enggak dikasih makan, jasadnya saja yang dibesar-besarkan. Alis kurang sidik wae pipi kurang merah sedikit sudah jadi masalah. Hidung kurang mancung sedikit kasih plastik. Ini jasad yang seringkali melupakan hakikat kita, yaitu ruh. Jasad setiap hari dikasih makan minimal 3 kali sehari, belum nyemilnya. 3 kali sehari belum nyemilnya. Sementara ruh kita jarang sekali kita kasih siraman, kita kasih makan. Makanya siirannya para guru-guru kita, para ulama dulu, daharane rogo cukup sego sayur. Daharane rogo cukup sego sayur. Daharane nyawa ilmu lan pitutur. Daharane nyawa ilmu lan pitutur. Sholli wa sallim iman ala madar. Sholli wa sallim iman ala madar. Wal ali wal ashab iman qad wahada. Wal ali wal ashab iman qad wahada. Jadi kata para ulama, daharane rogo cukup sego sayur. Sego sayur aja cukup sebetulnya, tapi kita kadang-kadang kurang. Kalau enggak makanan dari restoran ternama, dari chef yang terkenal, ini rasanya kurang. Nah, kita cari kesenangan dohir, kesenangan dohir. Kalau badan belum sempurna, rambut yang keriting dibikin lurus, rambut yang lurus dibikin keriting, alis yang sudah bagus dibikin macam-macam, lip bibiran dikasih lipstik dan lain sebagainya. Ini untuk jasad. Tetapi untuk ruh, yang ruh itu makanannya adalah ilmu dan nasihat. Ini seringkali kita lupakan. Maka banyak ruh-ruh kita yang kering, banyak ruh-ruh kita yang kurus, banyak ruh-ruh kita yang kurang gizi. Karena apa?
kurang asupan ilmu dan nasihat. Alhamdulillah kita di setiap Sabtu pagi ini tambahan ilmu terus. Untuk apa? Asupan daripada ruh kita, supaya ruh kita ini adalah ruh yang sehat, ruh yang gemuk, ruh yang senantiasa bahagia di alam ruhnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan memperdaya kamu yaitu kesenangan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan janganlah memperdaya kalian semua atas Allah Subhanahu wa taala, yaitu setan yang suka menipu kita, yang suka memperdaya. Jadi jangan ada celah untuk setan memperdaya kita. Makanya setiap kali kita melakukan aktivitas, kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Termasuk membaca Quran saja, yang Quran itu jelas baiknya, yang itu kalamnya Allah, itu saja diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaannya setan. Karena setan tadi suka menggelincirkan kita. Niat dari rumah sudah baik-baik, sudah ikhlas, pengen ngaji, tahu-tahu di tengah perjalanan macam-macam niatnya. Niatnya pengen baca Al-Quran, kemudian ada orang yang lewat, ada orang yang tahu, niatnya jadi berubah. Ketika kita sholat dari rumah sudah ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena tadi kepethuk di jalan dengan tetangga, dengan orang, niatnya kemudian ada selipan-selipan yang lain. Nah, ini setan pinternya luar biasa. Makanya jangan sampai ada celah setan memperdaya kita. Karena disifati innasyaiton lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata. Oleh karenanya setiap kesempatan kita mau berbuat baik, istighfar, kita berlindung kepada Allah. Setelah melakukan aktivitas baik, juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kajian surat Al-Fatir. Surat Fatir sudah sampai kepada ayat yang kelima. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa senandung Al-Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.